Apa kabar? Luar biasa, amin. Kita bersyukur hari ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Shalom warga kerajaan. Banyak sekali bertanya pada saya, Pak, apa model kita menghadapi 2022 and beyond? Dan sesudah itu tetap sama, the just shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh karena iman. Saya percaya saudara, kalau kualitas dikembangkan dengan baik, maka kuantitas pasti akan mengikuti. Yang setuju katakan amin. Demikian juga di sini saudara, kalau kualitas hidup kita saudara baik, pasti juga kuantitas akan mengikuti. Amin. Nah, di sini saudara penting sekali. Ini adalah satu mandat. Saudara perhatikan, di dalam kerajaan Allah saudara itu ada istilah multiplikasi. Ya. Jadi ketika saudara sudah menjadi anak-anak kerajaan, saudara harus mengenal kata ini, yaitu multiplikasi. Saya bacakan ya, bagaimana Yesus menyinggung hal ini di dalam Markus pasal 4 ayat 26 sampai yang ke-29. Saya bacakan buat saudara. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang-orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Sebab musim menuai sudah tiba.
Shalom warga kerajaan. Bulan ini temanya Surrender to the King. Salah satu cara untuk menyentuh hati sang raja adalah menyerah sepenuhnya. I surrender all. I'm yours and all that I have is yours. Itu baru betul saudaraku. Sebab Tuhan itu Kyrios adalah owner, pemilik kita. Nah saudara, dalam Yohanes 12 ada beberapa golongan orang. Seperti saya sampaikan minggu yang lalu. Ada yang jadi musuhnya Tuhan. Yudas Iskariot itu juru kunci saudara. Juru kunci bendahara. Ya, bendahara daripada keuangan, daripada kelompok pelayanan Tuhan Yesus. Dia dimasuki roh jahat, dimasuki setan. Jadi musuhnya Tuhan. Ya, dari malaikat bisa jadi setan karena apa? Pride. Di mana malaikat jadi setan? Ketika kita tidak lagi menyembah Tuhan. Ada golongan kedua yaitu murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus cuma menganggap Yesus sebagai guru. Ketika dia menyampaikan bahwa dia akan dibunuh dan sebelumnya disiksa, dia akan mengalami dilecehkan. Mereka malah bertengkar siapa yang paling besar di antara mereka. Bayangkan saudaraku. Jadi banyak orang cuma menganggap Yesus sebagai penasehat. Penasihat keuangan, penasihat dalam perkawinan. Ada juga orang yang cuma aji mumpung. Seperti Lazarus. Sudah dibangkitkan dari kematian dan dicatat dia cuma duduk makan bersama mereka. Menikmati berkat Tuhan. Gak salah. Tetapi belum surrender. Ada yang lebih baik. Yang sudah melayani Tuhan. Yaitu Marta. Dia melayani Yesus sebagai seorang sahabat. Yesus adalah sahabatnya, hopengnya, teman baiknya. Tapi ada satu lagi yang menyembah Yesus, yaitu Maria. Dalam Yohanes pasal 11, satu ayat sebelumnya, kenapa hati Yesus tergerak pergi ke makam daripada kubur daripada Lazarus. Ketika Marta berbicara, Marta adalah murid yang baik. Dia percaya Tuhan akan menolong dan membangkitkan pada akhir zaman. Dan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Tetapi Maria datang dan tersungkur di hadapan Yesus. Bahkan Yesus menangis. Menangis saudaraku, ikut merasakan penderitaan daripada Maria. Saudaraku, Maria dari Betania yang membawa yang terbaik, yaitu minyak narwastu. Dan mencurahkannya di kaki Tuhan Yesus. Menciuminya dengan dan kemudian dia melakukan Mazmur pasal 2. Serve the Lord with fear. Dengan trembling, with rejoicing. Cium kakinya. Tanda tunduk, tanda surrender. Sebelum kita sampai ke sana, kita tidak lebih dari murid Yesus. Dan jangan ada yang jadi musuhnya Yesus. Atau sekedar melayani. Saudaraku, Tuhan panggil kita jadi true worshiper. Bukan true worker, true worshiper. Yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran secara adalah reality. Jadi kalau orang bicara tentang metaverse, bahwa kita akan masuk jadi gereja yang bisa masuk ke sana percuma saudara. Karena yang penting reality dan spirituality. Maria mengambil bagian itu. Di mana dia menyembah Yesus. Tanda surrender to the King. Dan kiranya kita semua ya bukan cuma jadi murid yang menerima pengajaran yang indah itu. Ataupun ya paling sampai kepada Marta. Ya, yang tidak punya waktu mendengarkan Yesus. Dia cuma punya waktu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada yang lebih penting kata Yesus. Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Kiranya itu menjadi kehidupan saudara saya. Surrender to the King. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, hari ini kita akan mengikuti bersama-sama dan masuk dalam hadirat Tuhan. Dalam ibadah online yang luar biasa. Biar saya berdoa, kasih karunia Tuhan turun atas kehidupan kita. Sehingga hari ini juga Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Terima kasih Tuhan. Kita akan berdoa, Bapa kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa buat kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Untuk kami memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau Tuhan hari ini Bapa kami mempersembahkan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Puji-pujian kami, hidup kami, hati kami yang kami persembahkan buat Tuhan. Terima kasih Bapa.
Layakan kami Tuhan untuk berada Tuhan dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga hari ini juga Tuhan kami mendapatkan anugerah yang besar daripada Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Oh. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu Tuhan. Amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, oh Tuhan, persembahanku ini. Amin. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kami berikan sorak-sorai bagimu Tuhan. Ku bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, ya Tuhan, sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa
Mari katakan bersama-sama, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, oh, Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hati, yang mengalir, amin, yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oh, ku sembahkan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, haleluya. Sirialalamo, ku bersyukur, ku bawa korban pujian bagimu Tuhan. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku Tuhan, dengan segenap jiwaku, dengan segenap kekuatanku. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bawa korban syukur, kami bawa korban pujian bagimu Tuhan, haleluya. Sirianalamaramu, oralamasyana maralabarabarabayaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Terima kasih Tuhan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan, sekali lagi katakan, ku nikmati, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Oh, menyembah-Mu dengan segenap hati.
Ku nikmati Tuhan, ku nikmati hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Kau Yesus. Ora bata kara lala bara lala bara lala bara lala bara lala bara lala bara lala syara bara. Ku nikmati hadirat-Mu Tuhan. Oh syara bara lala bara lala bara lala bara lala bara lala. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful too. Here I am to worship You. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Mari nikmati kasih Tuhan. Kita sembah Dia. Syarabaralabaralabar, hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Memenuhi setiap umat-Mu Bapa yang mengikuti ibadah online hari ini Tuhan. Syarabaralabaralabar, kami nikmati, oh. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan, lebih lagi, oh syarabaralabar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified, oh God, I worship You. Come on church, sing this song. Oh God, I worship You. Yes
Yes Lord. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Mari sekali lagi katakan, oh God, oh God, I worship you. Yes Lord, oh God, I worship you. Be glorified and be glorified, be glorified and be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Mari beri sorak-sorai dan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sorak kemenangan, haleluya. Terima kasih Bapa. Kalau kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, kami boleh menikmati kehadiran-Mu di tempat ini, di tempat kami masing-masing. Tiba saatnya kami akan mendengar firman Tuhan yang akan menguatkan kami, meneguhkan kami, menegur kami, mengajar kami. Terima kasih Bapa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami siapkan hati Roh Kudus untuk ada dalam hati kami, supaya setiap kami mendengar firman-Mu masuk dalam hati kami dan kami mampu melakukannya. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai dan persiapkan untuk menjadi penyambung isi hati Tuhan pada hari ini. Dan kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Shalom. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih diizinkan Tuhan. Ya. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebat kita, tetapi semua karena kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online di rumah. Kiranya hari ini juga kita boleh mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Kita boleh menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, kita ada hari ini, kita boleh memasuki bulan Februari ya. Sudah tidak rasa gitu kan. Februari sudah mau habis juga gitu kan. Kita percaya bahwa karena kasih karunia Tuhan, ya sesuai dengan tema kita. Tema di tahun ini yaitu multiplied grace ya. Dan bulan lalu kita sudah belajar bagaimana kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita dipanggil Tuhan, kita dipilih oleh Sang Raja untuk kita boleh menjadi milik kepunyaan Dia. Itu luar biasa, ya kan? Dan ketika kita sudah dipilih Tuhan, kita sudah ditetapkan Tuhan menjadi milik kepunyaannya. Tuhan mau kita berserah kepada Dia, surrender to the King ya. Kita harus berserah kepada Sang Raja. Sebab kita, hidup kita ada hari ini karena Sang Raja yang memilih kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Dan hari ini saya memberikan tema yaitu true worship ya. Yaitu ibadah sejati atau ibadah yang benar. Ya, atau penyembahan yang benar ya. True worship. Jadi Tuhan mau kita yang sudah dipilih Sang Raja, kita menyerahkan kehidupan kita kepada Sang Raja. Dan ketika kita menyerahkan hidup kita, kita tidak hanya berserah sekedar berserah, oh, Tuhan aku serahkan hidupku, tidak. Tetapi kita akan belajar bagaimana ketika kita berserah kepada Tuhan. Tuhan mau kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita secara total ya. Bukan 50%, bukan 80% atau 90% atau 99%. Tuhan aku serahkan kepada Engkau 99% saja, yang 1% saya.
tidak bisa. Jadi ketika kita ibadah yang sejati, kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Sang Raja. Amin. Puji Tuhan, hari ini saya akan bacakan sebagai ayat bacaan kita, yaitu di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Saya bacakan untuk saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh kita. Sebagai apa? Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan hari ini kita akan belajar mengapa Rasul Paulus katakan seperti ini. Dia menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Roma. Sebelumnya kita akan melihat latar belakang penulisan kitab ini ya. Kenapa Paulus memberikan nasihat kepada kita kepada saudara dan saya, kepada jemaat yang ada di Roma waktu itu untuk mempersembahkan tubuh mereka. Kita akan melihat bahwa bagaimana di pasal yang sebelumnya kita melihat. Di situ diceritakan bagaimana bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, namun mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka sudah dipilih bangsa pilihan, tetapi tidak percaya kepada Allah. Namun Allah tetap mengasihi mereka. Karena apa? Karena Allah terikat dengan perjanjiannya kepada bangsa pilihan, kepada nenek moyang mereka. Sekalipun bangsa Israel waktu itu mereka tidak taat, hidup di dalam ketidaktaatan, tetapi kasih Tuhan tetap bagi bangsa Israel. Ya, kita melihat, oleh karena itu Tuhan masih punya rencana yang besar atas bangsa Israel. Dikatakan masih ada sisa-sisa Israel yang Tuhan pilih menurut kasih karunia-Nya. Tapi karena pelanggaran mereka, karena ketidakpercayaan mereka, keselamatan itu sampai kepada bangsa lain, termasuk saudara dan saya, termasuk kita diselamatkan. Kalau bangsa Israel hidup di dalam ketaatan, mungkin keselamatan itu tidak sampai kepada bangsa lain. Karena mereka tidak taat. Sehingga kesempatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain, termasuk saudara dan saya. Kita melihat bagaimana, kenapa seperti ini, supaya membuat mereka, bangsa Israel ini cemburu gitu kan. Kok bisa bangsa lain bisa diselamatkan? Padahal bangsa pilihan itu ya mereka gitu ya. Jadi karena pelanggaran inilah, karena ketidaktaatan inilah, ini merupakan satu kekayaan bagi dunia ya. Karena pelanggaran itu merupakan kekayaan bagi dunia. Bahkan kekurangan mereka adalah kekayaan bagi bangsa-bangsa. Kalau kekurangannya saja jadi kekayaan bangsa-bangsa. Kalau ketidaktaatannya, pelanggarannya menjadi kekayaan bagi bangsa-bangsa. Terlebih lagi bagaimana kesempurnaan mereka. Wow, kita percaya bahwa Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Dan ketika Dia memilih, tidak salah ya. Dia memilih bangsa Israel. Sekalipun saat itu mereka tegar tengkuk. Tapi karena Tuhan sudah terikat perjanjian dengan bangsa Israel, dengan nenek moyang mereka. Dan ini satu anugerah bagi Paulus ya. Kita melihat Rasul Paulus dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Rasul Paulus dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa bukan Yahudi. Dan ini Paulus menganggap satu kemuliaan yang Tuhan berikan bagi mereka, bagi pelayanannya. Jadi dikatakan kita sebagai tunas liar dicangkokkan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan getah dari pohon zaitun itu. Kalau kita saja cangkok, kalau yang cangkok yang benar ya, ranting yang benar saja dipatahkan Tuhan.
Apalagi kita, ya kan? Kita tunas liar yang secara manusia nggak masuk hitungan kita untuk diselamatkan. Kita cangkok liar, tetapi karena ketidaktaatan mereka, kita dicangkokkan. Oleh karena itu saudara, biarlah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, anugerah yang Tuhan berikan bagi kita, kemurahan yang Tuhan berikan bagi kita, jangan kita pernah sia-siakan. Amin. Karena keselamatan itu bisa hilang kalau kita tidak menjaga, kalau kita tidak mengerjakan dengan baik, kalau kita tidak mengerjakan dengan benar, keselamatan itu bisa hilang. Bangsa Israel saja bisa kehilangan, ya kan? Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap kita, bahkan dia memberikan nasihat ini. Kita yang sudah mendapatkan anugerah, kemurahan, yuk persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi Tuhan menghendaki kita perhatikan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dia tidak hanya memberikan kasih karunia, dia tidak hanya memberikan kemurahan, tetapi dia juga, Paulus mengingatkan, perhatikan juga kekerasannya, iya kan? Kalau kita enggak nempel, kalau kita hidup kita tidak benar, kita bisa dipatahkan. Oleh karena itu mari hari ini kita belajar untuk kita tetap memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kalau secara manusia kita tidak akan pernah mampu saudara, ya. Kita tidak akan pernah mampu. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya, seutuhnya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan menghendaki kita. Kita akan belajar di sini. Ya. Kalau tadi bangsa Israel saja, ya. Mereka dikatakan mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Inilah saudara, ya, bangsa Israel. Bagaimanapun mereka tetap bangsa pilihan Tuhan. Mereka kekasih hati Tuhan. Sekalipun dikatakan mengenai Injil mereka seteru Allah, ya. Supaya apa? Supaya kita beroleh kemurahan, supaya kita beroleh kasih, supaya kita beroleh anugerah. Jadi saudara, bagaimana kekayaan Tuhan itu tidak pernah terselami oleh pikiran kita. Jalan Tuhan tidak pernah terselami oleh pikiran kita manusia. Allah kita luar biasa. Mungkin kita berpikir Tuhan kalau Tuhan memilih dia tidak setia harusnya sudah, ya kan? Pilih aja yang lain gitu kan. Tetapi bagaimana Allah itu tidak pernah salah. Keputusannya, jalan-jalan Tuhan tidak pernah terselami oleh kita. Jadi kita bersyukur hari ini kita diberikan anugerah oleh Tuhan. Ya, Rasul Paulus menasihatkan kepada setiap kita hari ini. Yang pertama kita akan belajar bagaimana ibadah yang benar, bagaimana ibadah yang benar atau ibadah yang sejati atau true worship. Ibadah dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Tidak mudah saudara ketika kita mempersembahkan tubuh kita. Kita tahu bahwa tubuh kita ini masih daging, ya kan, dicubit sakit, ya kan, ditempeleng sakit itu kan. Tidak mudah. Tetapi inilah yang dinasihatkan kepada setiap kita. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Apa maksudnya? Ya, kita akan belajar. Persembahan yang hidup. Roma 6 ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi persembahan yang hidup ini tidak hanya sekedar Tuhan ini tubuhku aku serahkan kepada engkau. Tidak. Tidak hanya sekedar Tuhan, ya udahlah Tuhan minta, Tuhan nyuruh menyerahkan tubuh. Sudah terserah Tuhan. Tidak. Tetapi di sini dikatakan hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa.
dan hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi yang Tuhan mau mempersembahkan persembahan yang hidup. Artinya apa? Kita harus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Kita harus rela mati bagi dosa. Kita harus rela meninggalkan kedagingan kita. Gak enak kan? Iya kan? Coba saudara kalau misalkan pagi harusnya enak-enak tidur gitu kan. Harusnya enak tidur, tapi saudara harus bangun doa fajar gitu kan. Rasa-rasanya dipaksa banget gitu kan. Disinilah saudara, itulah persembahan. Persembahan ini adalah korban. Kalau saudara mempersembahkan biasa saja, saudara tidak merasa sakit, itu bukan persembahan. Karena dikatakan di situ persembahan ini adalah sacrifice, korban. Jadi harus ada yang harus dipersembahkan, harus direlakan ya. Harus direlakan. Jadi Tuhan mau kita harus mati bagi dosa. Mati bagi dosa. Apa artinya? Yaitu kita harus meninggalkan kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan kita mau hidup kita serahkan kepada Tuhan. Supaya apa? Tubuh kita, Tuhan katakan serahkan tubuhmu kepada Tuhan. Supaya apa? Tubuh kita ini dipakai Tuhan sebagai senjata kebenaran. Amin. Saudara mau dipakai Tuhan, amin. Tubuh saudara mau dipakai Tuhan. Kita melihat bahwa anggota tubuh ini banyak ya. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada kaki, ada tangan. Banyak. Tuhan mau itu serahkan kepada Tuhan. Supaya dipakai Tuhan menjadi senjata kebenaran. Bukan senjata kelaliman. Tapi menjadi senjata kebenaran. Artinya apa? Supaya hidup kita dipakai Tuhan. Untuk kita memberitakan firman Tuhan. Untuk kita menyampaikan Injil kepada orang lain yang belum diselamatkan. Kita menyampaikan kabar sukacita kepada orang lain. Sehingga banyak jiwa dimenangkan juga untuk nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kita harus relakan hidup kita. Tidak hanya kita menyerahkan hidup kita sebagai alat untuk sebagai senjata kebenaran, tetapi kita juga harus mau hidup dipimpin oleh Roh Allah ya. Kalau kita berkata, Tuhan aku menyerahkan tubuhku menjadi persembahan yang hidup. Tapi kita mau jalan suka-suka, enggak bisa saudara. Tetapi kita juga harus mau hidup dipimpin oleh Roh Allah. Ya, saya bacakan di dalam Roma Roma 8 ayat yang ke-10. Oke. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi saudara, tubuh kita dikatakan memang tubuh kita ini mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi kita mau hidup dipimpin Roh Allah. Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kalau kita hidup menurut daging dikatakan, kita akan mati. Tetapi kalau kita mau mematikan perbuatan daging, kamu akan hidup. Apa itu perbuatan daging? Ada banyak saudara ya. Saudara bisa nanti baca sendiri bagaimana perbuatan daging itu perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Perbuatan yang di luar kebenaran firman Tuhan. Itu perbuatan daging ya. Keegoan kita ini juga perbuatan daging saudara. Tapi kita harus bisa mematikan perbuatan daging ini. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup. Dan kita mempersembahkan tubuh kita. Menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Galatia 5 ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi Tuhan mau, kalau kita mau hidup, dipimpin oleh roh.
percayalah bahwa apa yang kita lakukan bukan lagi kemauan kita manusia, bukan lagi keinginan kita daging, tetapi keinginan roh yang harus kita lebih turuti ya. Keinginan roh, keinginan Bapa sendiri. Mari hari ini persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Persembahan yang hidup berarti harus ada korban, saudara. Harus ada yang dimatikan supaya kita hidup. Supaya persembahan kita hidup. Yaitu apa yang harus dimatikan? Seperti tadi, perbuatan daging ini yang harus dimatikan. Dan kita relakan hidup kita. Hidup dipimpin oleh Roh Allah. Puji Tuhan. Dan kita akan melihat selanjutnya ya saudara. Yang kedua, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Apa artinya? Tuhan katakan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi ini memang perintah Tuhan yang Tuhan berikan. Tuhan mau kita harus hidup kudus. Kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Sebab dia katakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Tuhan mau kita hidup di dalam kekudusan. Amin. Kita mau hidup di dalam kekudusan. Sebab kita tahu Allah kita kudus ya. Bahkan 1 Korintus 6 ayat 19 katakan, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan bahwa Roh Allah diam di dalam batinmu. Ya, saya bacakan ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi saudara, Tuhan menghendaki kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus. Sebab kita tahu tubuh kita ini bait Roh Kudus. Amin. Saudara percaya tubuh kita adalah bait Roh Kudus? Amin. Jadi ada Roh Kudus diam di dalam hidup kita. Ada Roh Allah yang berdaulat atas hidup kita. Ada Roh Allah yang berkuasa atas hidup kita. Dikatakan kamu bukan milik kamu sendiri, tetapi kamu adalah milik Kristus. Amin. Kita adalah milik Kristus. Saudara dan saya adalah milik Kristus. Tuhan menghendaki kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Sebab dia adalah Allah yang kudus. Dikatakan kamu bukan milik kamu sendiri. Kita milik siapa? Kita milik Kristus. Amin. Saudara percaya saudara milik Kristus? Amin. Kenapa kita dikatakan milik Kristus? Sebab kita telah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi saudara, kita adalah milik Kristus. Kita bukan milik kita sendiri. Sebab dikatakan kita telah dibeli. 1 Korintus 6 ayat 20a. Dan tidak hanya sekedar dibeli. Kalau dibeli harganya belum lunas saudara. Kalau enggak dibayar lagi bisa diambil gitu kan. Bisa diambil. Contoh saudara, misalkan membeli barang dengan cara mencicil gitu ya. Kalau saudara tidak bayar itu diambil lagi, ditarik balik. Tetapi kita sudah dibeli dan dikatakan harganya sudah lunas dibayar. Oleh karena itu muliakan Allah dengan tubuh kita. Saudara bersyukur, amin. Kita milik Kristus, kita sudah dibeli, sudah lunas dibayar cash. Dengan apa? Dengan darahnya. Darah yang sangat mahal. Darah yang tidak bercacat celah. Itu menebus saudara dan saya. Membeli saudara dan saya. Siapa kita ya kan? Kita manusia berdosa. Dan setiap apa yang kita lakukan kecenderungannya berdosa. Kecenderungannya melakukan yang tidak benar. Tetapi betapa Allah mengasihi kita. Allah menyerahkan anaknya sendiri untuk menebus segala dosa pelanggaran kita. Oleh karena itu saudara, hidup kita bukan milik kita sendiri, tetapi kita milik Kristus. Dan kalau kita milik Kristus, dikatakan kalau kamu adalah milik Kristus, dalam Galatia 3 ayat 29. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham
dan berhak menerima janji Allah. Saudara percaya kita adalah milik Kristus, amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Dan Tuhan menghendaki kalau kita milik Kristus, kita juga keturunan Abraham. Dan kita juga berhak menerima janji Allah. Berarti apa? Kita menerima warisan. Kita sebagai ahli waris, kita menerima warisan daripada sorga. Amin. Tuhan mau, mari persembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan kalau kita mempersembahkan hidup kita kudus, dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus, ia harus menyalipkan daging seperti tadi saya katakan. Harus mau. Kalau kita bilang aku milik Kristus tetapi kita melakukan kehendak kita sendiri, nggak bisa saudara. Aku milik Kristus tetapi suka-suka kita, nggak bisa. Kalau kita milik Kristus, kita harus menyalipkan kedagingan kita. Menyalipkan ego kita, menyalipkan hal-hal yang mengenakkan bagi tubuh kita. Ya, itu yang harus kita lakukan. Supaya apa saudara? Supaya Bapa disenangkan melalui kehidupan kita. Amin. Dan selanjutnya saudara, kalau kita milik Kristus, ya kan, kita berhak menerima janji Allah. Kita melihat contohnya Yesus sendiri, dia mempersembahkan itu kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Ibrani 9 ayat yang ke-14 katakan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi Tuhan sendiri memberikan teladan bagi kita. Dia mempersembahkan tubuhnya yang kudus, yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Mungkin saudara berkata, oh dia kan Tuhan, ya kan? Oh dia kan Tuhan, bisa saja dia melakukan apapun. Tetapi kita melihat waktu itu, dia memang benar Tuhan ya. Dia sepenuhnya Allah. Tapi dia waktu itu sepenuhnya juga manusia. Dia pun bisa merasakan kesakitan. Dia pun bisa merasakan keletihan. Dia pun bisa merasakan ketidakmampuan. Tetapi ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Allah, dikatakan dia mau hidup, mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Supaya apa? Melalui persembahan ini, saudara dan saya dilayakkan menghampiri tahta kasih karunia Allah yang kudus. Amin. Kalau dia tidak mempersembahkan tubuhnya, kita tidak bisa menghadap Allah. Kalau di zaman perjanjian lama, bagaimana para imam menghadap Allah? Mungkin 1 tahun sekali dia bisa menghadap Allah. Dan ketika dia masuk bait Allah yang kudus, dia masuk dalam ruang maha kudus, kakinya harus dikasih bunyi-bunyian. Supaya apa? Ketika dia melakukan dosa, misalkan hidupnya gak benar, dia mati di dalam, gak ada yang bisa ngambil. Kecuali harus ditarik gitu kan. Harus ditarik. Oleh karena itu kita bersyukur hari ini. Tuhan memberikan kasih karunia bagi kita. Kita bebas datang kepada Tuhan tanpa harus melalui imam. Tanpa harus melalui para imam yang masuk ke hadirat Tuhan setahun sekali. Tetapi kita bisa menghadap Tuhan. Kapanpun, dimanapun kita bisa menghadap hadirat Tuhan. Kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan. Kita bisa mengagungkan Tuhan. Amin. Kita bersyukur buat anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya hal yang ketiga yang Tuhan mau, berkenan kepada Allah. Jadi mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang ketiga berkenan kepada Allah. Apa artinya berkenan kepada Allah? Artinya bahwa persembahan kita itu benar. Ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan, kita mempersembahkan yang benar. Dan
dengan motivasi yang benar juga. Amin. Harus mempersembahkan yang benar. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kita tahu bahwa untuk kita bisa mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah, kita harus memberikan dengan sukarela. Amin. Dengan kerelaan hati, bukan karena paksaan. Apalagi saudara, bulan-bulan ini ya, kita akan merenovasi gereja. Saudara, kalau saudara mau menabur, saudara mau memberi, saudara mau mempersembahkan, jangan dengan paksaan ya, tetapi harus dengan rela. Saudara memberi banyak, tapi kalau terpaksa nggak berkenan kepada Tuhan. Amin. Tapi kita harus memberi dengan kerelaan hati kita, dengan tulus hati kita, karena mengasihi Tuhan. Dan kita mau persembahan kita berkenan kepada Allah. Apa artinya berkenan? Menyenangkan hati Tuhan. Jadi apa yang kita berikan tidak hanya sekedar memberi, tetapi berkenan. Jadi persembahannya harus benar, motivasinya juga benar. Kita memberi motivasinya bukan untuk dipuji orang, tidak. Kita memberi supaya orang lihat, aku sudah memberi, aku sudah menabur untuk gereja, tidak. Kita memberi karena kita mengasihi Allah. Amin. Kita memberi karena kita mencintai Tuhan. Kita memberi, kita mau mempersembahkan yang benar karena kita mengasihi Tuhan. Biarlah persembahan kita berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya ketika hidup kita hari ini, ya seperti Paulus katakan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang benar, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati adalah ibadah yang didasari, ya, ibadah yang sejati, ibadah yang benar adalah ibadah yang didasari karena apa? Karena kemurahan Allah. Amin. Seperti tadi saya katakan di awal. Kita boleh ada ini karena kemurahan Tuhan. Karena anugerah Tuhan, karena favor daripada Tuhan. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang layak memegahkan diri, ya. Karena hanya anugerah saja. Hanya karena anugerah kita bisa diselamatkan. Hanya karena anugerah kita boleh ada hari ini. Oleh karena itu persembahkan yang terbaik bagi Sang Raja melalui kehidupan kita, tubuh kita. Kita mau persembahkan yang terbaik bagi Sang Raja. Menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Saya percaya bahwa persembahan itu akan menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Amin. Ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan, ibadah yang mempermuliakan nama Tuhan melalui hidup kita. Ya, orang itu melihat, wow, dia ini benar-benar milik Kristus gitu loh. Orang itu melihat, wow, ini orang Kristen, pantas hidupnya beda. Ya, dalam berbisnis beda dia. Ya, dalam studi beda dia. Pinter gitu kan, luar biasa. Kita harus beda, saudara. Memang kita harus tampil beda dengan dunia ini. Sebab hidup kita adalah milik Kristus. Kita percaya ketika kita menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, kita mau hidup kita berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Tetap lakukan yang terbaik buat Tuhan. Tetap lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya melalui kehidupan kita, orang lain diberkati, ya. Melalui kehidupan kita juga nama Tuhan dipermuliakan. Kita melihat bagaimana hamba-hamba, ya, waktu itu dalam Kolose 3 ayat 22 sampai 23 katakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Allah, takut akan Tuhan. Jadi hamba-hamba ketika mereka melakukan sesuatu, jangan
ini peringatan ya. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Melainkan dengan tulus hati. Karena takut akan Tuhan. Di ayat yang ke-23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan. Baik dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita. Lakukan karena kita mencintai Tuhan. Hidup dalam takut akan Tuhan. Lakukan segala sesuatu dengan takut dan gentar karena nama Tuhan. Jadi perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Jadi kita melakukannya dengan segenap hati. Dan sebagai yang terakhir saudara, mari kita bisa mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi saya katakan tadi, dasar ibadah yang benar adalah kemurahan Allah. Oleh karena itu kita harus surrender. Kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Sang Raja. Sebab hidup kita adalah milik Sang Raja. Amin. Hidup kita milik Tuhan. Hidup kita milik Allah. Hidup kita milik Sang Raja. Persembahkan yang terbaik bagi Sang Raja. Kiranya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan saudara, siapa yang diberkati Tuhan dengan firman Tuhan hari ini, amin. Saya percaya kita menikmati anugerah daripada Tuhan. Dan kita semuanya akan menjadi true worship, penyembah yang benar. Menyembah Tuhan yang benar di hadapan Tuhan. Dan saya yakin saudara bahwa kita akan semakin dikuatkan dengan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, lukiskan dalam loh hati kami. Supaya firman-Mu benar-benar menyatu di dalam hati kami. Sehingga Tuhan, ketika kami melakukan firman-Mu, firman-Mu berkuasa dalam kehidupan kami. Firman-Mu sanggup menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, warga kerajaan-Mu Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online ini. Supaya kami benar-benar Tuhan diberkati dengan firman-Mu. Kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dan juga kami melakukan ibadah kami yang benar, yang sejati di hadapan Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, pakai hidupnya lebih lagi Tuhan, di dalam studi, dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya. Terima kasih seluruh umat-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini, Tuhan jamah, Tuhan urapi kami, Tuhan berkati setiap rumah tangga, Tuhan berkati juga setiap bisnis, usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu Bapa. Dan Hamba-Mu khusus berdoa Bapa, bagi mereka yang sakit Tuhan sembuhkan Bapa. Tuhan memberikan pertolongan-Mu Tuhan, hiburkan Bapa. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan memerintah atas kehidupan umat-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini, katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Kita akan memberi buat pekerjaan Tuhan. Saya percaya kita memberi bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena kita benar-benar mengasihi Tuhan. Amin. Karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dan percayalah saudara, taburan saudara akan menuaikan hasil. Amin. Dan Tuhan akan melipat kali gandakannya. Kita akan berdoa untuk persembahan ini. Bapa, kami bersyukur kami akan menabur untuk pekerjaan Tuhan yang ada di wadah ini Bapa. Biarlah gereja Tuhan di tempat ini boleh berjalan oleh karena kehendak Tuhan. Dan sebentar kami akan menabur untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan kami menabur dengan penuh sukacita. Kami menabur dengan sorak-sorai juga Tuhan. Oleh karena Tuhan sudah memberkati kami dan sudah memberikan kami kemenangan. Dan kami berikan dengan hati yang tulus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Amin. Selamat menabur untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini saudara. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami bersyukur Tuhan, amin. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Oh, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tuhan memberkati setiap taburan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara, hari ini kita sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya saudara, anugerah Tuhan akan semakin besar tercurah dalam kehidupan kita. Kita akan akhiri ibadah online pada hari ini. Dan saya akan berdoa, mari
Angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati keluar masukmu, diberkati lumbung-lumbungmu. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dalam kebenaran, Tuhan membuat engkau berhasil. Dan kemanapun kakimu melangkahkan menjadi milik pusakamu. Diberkati rumah tanggamu, diberkati bisnis, usaha dan pekerjaan. Diberkati adonanmu dan terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya mendapat berkat hari ini katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.